Nah, kita bicara pada minggu ini ya mengenai kehidupan orang yang menang. Seorang pemenang itu ialah seorang yang tidak membangga-banggakan dirinya, tidak menempelkan dirinya pada orang lain, tidak menjadikan kehebatan, kebesaran orang lain itu menjadi miliknya, ataupun orang yang menang itu dia bukannya orang yang selalu merasa dirinya kerdil, yang lebih rendah dari apa yang sebenarnya Tuhan sudah karuniakan bagi dia. Jadi dalam kehidupan kita harus memiliki gaya hidup yang sederhana dan rendah hati. Semua katakan sederhana. Sederhana. Ya, sederhana itu adalah sesuai dengan ukuran diri kita sendiri, ukuran ataupun sesuai dengan talenta, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kesederhanaan kita, ya, ialah kesederhanaan di mana kita tidak akan melebih-lebihkan, mengatakan bahwa kita lebih hebat, lebih pandai dari apa yang sepatutnya. Kita lebih mewah dari apa yang sepatutnya. Ya, bersyukurlah dengan apa yang ada. Bersyukurlah bahwa Tuhan berikan kita talenta, Tuhan sudah berikan kita kecukupan. Kita hidup berdasarkan apa yang ada. Hidup dalam kesederhanaan. Kalaupun kita memiliki segala sesuatu yang hebat dari Tuhan, kita tetap rendah hati. Itulah ciri hidup orang yang menang. Kalau tidak, saudara, kita juga akan menjadi orang-orang yang pengecut, orang yang sentiasa kalah sebab kita tidak berfokus ataupun kita tidak berpijak di bumi nyata di atas segala ukuran talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat nanti seorang hamba Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis, bagaimana dia bersoal jawab dengan orang Lewi, dengan orang Farisi, dengan orang dari agama Yahudi yang menghadapi dia, dan bagaimana dia menjawab mereka. Dia tidak mengaku dirinya sebagai juru selamat, dia tidak mengaku dia sebagai nabi-nabi yang hebat dulu seperti Elia, tetapi dia hanya menjelaskan siapa dia, ya, siapa dia, tidak kurang, tidak lebih, ya, seperti yang Tuhan berikan pada dia. Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 19 sehingga ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Firman Tuhan Yohanes 1 ayat 19 hingga 28 ayat 27 kan? Berkata demikian, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau yang mengaku dan tidak berdusta? Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Orang Lewi, orang Farisi, ya, imam-imam datang untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes Pembaptis dia membesar di padang gurun, mempersiapkan dirinya untuk suatu pelayanan yang luar biasa sebelum Yesus mencapai umurnya 30 tahun untuk dia mulai, ya, pelayanannya secara terbuka.
Dan apabila Yohanes Pembaptis sudah mulai berseru di padang gurun, yang persiapkan jalan untuk Tuhan, bertobatlah, dan bermacam-macam ya cara dia untuk meyakinkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, ya jalan Tuhan sudah dekat, dan ramai orang datang kepadanya dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Apabila dia mulai membaptis, begitu ramai orang datang ya untuk dibaptis. Lalu datanglah orang-orang Lewi ini. Orang-orang Lewi adalah orang yang melayani di bait Allah. Ya, imam-imam, orang yang melayani di bait Allah. Orang Farisi lagi tergolong daripada orang yang hebat dari segi hukum Taurat, pengetahuan mereka dari segi hukum Taurat. Maka mereka datang untuk bertanya kepada kita. Dan sungguh indah saudara, bagaimana Yohanes menjawab. Ya, dia tidak membanggakan dirinya, dia tidak menyatakan bahwa dia tidak melebih-lebihkan. Kalau ikutkan saudara pada seorang manusia, kalau terjebak dengan gaya hidup yang suka populer, yang gaya hidup yang suka mengambil nama, mencuri kemuliaan, pasti dia boleh berkata, oh saya Mesias, oh saya lah Elia gitu, saya lah Nabi yang akan datang, boleh jadi saja, ya. Tetapi dia tidak melakukan seperti itu. Tetapi dia juga di akhir perbualan itu dia mengatakan, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia memberitahu, oh di tengah-tengah kamu yang siap sedia untuk datang dibaptis, ya ada seorang di antara kamu ini, ya dialah sebenarnya yang kamu katakan sebagai Mesias itu, dialah Nabi yang akan datang itu. Dan saya membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Artinya saya untuk menjadi hambanya pun saya tidak layak. Sebab hamba saudara, bila tuannya sudah sampai ke rumah, tuannya terus ya angkat kakinya, lalu hamba itu membuka tali kasutnya, barulah hamba itu barulah tuannya akan masuk. Artinya membuka tali kasut itu, ya Yohanes Pembaptis mengatakan untuk menjadi hamba kepada Mesias ataupun Juru Selamat ataupun Yesus yang datang itu pun saya tidak layak. Ya, dari perbualan ini saudara, kita sudah tahu ada 3 perkara bagaimana Yohanes ini menjelaskan tentang dirinya. Dia tidak membanggakan diri, dia tidak melebih-lebihkan, dia sesuai dengan tugasannya, sesuai dengan panggilannya. Dia jelaskan dengan jujur, dia jelaskan dengan seadanya. Yohanes Pembaptis saudara adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat dikenal pada masanya. Banyak orang berduyun-duyun datang untuk memberi diri dibaptis. Jika dilihat dari segi popularitas, tentu ia adalah seorang yang sangat terkenal pada waktu itu. Tetapi yang mengajarkan untuk tetap rendah hati dan sederhana. Jadi karakteristik Yohanes Pembaptis yang dapat kita pelajari dari perbualan ini, ya, pertama, dia seorang yang jujur, hamba yang jujur. Terlihat Yesus sebagai hamba yang setia sampai ke kayu salib. Itulah gaya hidup kita harus belajar sebagai seorang hamba yang jujur. Firman Tuhan berkata begini, ia mengaku tidak berdosa dan tidak berdosa. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu keadaan yang begitu ramai orang datang untuk menyerahkan diri, untuk dibaptis, saudara. Boleh jadi dalam keadaan itu dia mengaku dirinya sebagai Mesias, tapi dia tidak berdusta. Dia mengaku seadanya dia. Ini pelajaran yang kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita belajar untuk hidup di hadapan Tuhan seadanya kita. Sebab segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan itu, segala sesuatu yang kita ada itu adalah apa yang kita terima dari Tuhan. Jadi jangan berdosa, jangan berbohong dengan identiti kita, dengan tugas kita, dengan pekerjaan kita, dengan latar belakang kita. Jangan melebih-lebihkan. Padahal Tuhan sudah berikan kita identiti seadanya. Dalam konteks ini, dia tidak berdusta, dia tidak mengaku bahwa dia Mesias. Mesias itu lebih tinggi, Juru Selamat itu lebih tinggi. Yohanes itu hanya datang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat itu, yaitu Yesus.
Dalam konteks kita hari ini bukan hanya membanggakan diri, menunjukkan diri, dan memperbesarkan diri. Dalam konteks kita hari ini pun ada yang mau menjadi lebih rendah dari apa yang sepatutnya. Jangan malu mengaku bahwa kita ini dari suku ini dan suku ini. Jangan malu mengaku bahwa kita ini dari kampung ini dan kampung ini. Mengakulah bahwa kita ini adalah seadanya di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Mula saya melayani di kalangan orang asli di Semenanjung dulu, saya selalu katakan kepada mereka, saya suatu hal yang saya kurang puas hati dengan hidup ini, ialah karena saya dilahirkan sebagai orang asal, orang Kenyah di Sarawak. Kalau ikut hati saya mau dilahirkan sebagai orang putih, saya katakan. Orang putih itu bagaimana? Hidungnya mancung, rambut keriting, mata biru. Dan mau seperti ini. Ada yang tidak puas hati dengan identitinya? Jangan tidak puas hati. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan pada diri dan kanan kamu bersyukur tentang siapa kamu di hadapan kita. Kalau kita tidak bersyukur tentang siapa kita di hadapan Tuhan, siapa suku kita, siapa ibu bapak kita, siapa dan apa kampung kita sudah mulai untuk menambah identiti yang baru yang tidak sepatutnya dalam hidup kita. Tapi bila kita bersyukur, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, walaupun ibu bapak saya begini, Tuhan, walaupun kampung saya sangat mundur, Tuhan, walaupun saya dalam keadaan yang kerdil begini, Tuhan, tetapi sebab Engkau yang menciptakan aku dalam keadaan begini, Tuhan, bila saya menyerahkan sepenuhnya hidup saya kepadamu, Tuhan, Engkau boleh menggunakan saya, memakai saya sebagai alatmu yang luar biasa dalam kerajaan. Haleluya. Jangan membangga-banggakan, jangan menambah-nambahkan identiti. Kita harus bersikap sebagai seorang hamba yang jujur. Itulah kesederhanaan kita. Coba pada masa kita melakukan ataupun pada masa kita bersembunyi di sebalik identiti yang palsu, saudara, sebenarnya kita menyombongkan diri. Karena Tuhan dalam kitab Amsal mengatakan, awal kehancuran itu adalah keangkuhan dan kesombongan. Ketika orang bertanya tentang identitinya, ini penjelasannya, dia mengaku dan tidak berbohong. Boleh saja dia memanfaatkan kesempatan untuk mengaku diri sebagai Mesias, dan dia boleh semakin terkenal, tapi hal itu tidak dilakukannya. Dia jujur dan apa adanya tentang dirinya sendiri. Dia tidak memperkenalkan dirinya dengan sesuatu yang membuat namanya semakin terkenal. Dan yang lebih penting, saudara, dia tidak mencuri kemuliaan dan menuntut sesuatu yang bukan haknya. Tujuan dia adalah untuk datang, membawa umat Tuhan untuk bertobat, baptiskan mereka, selesai. Dan kemudian karya keselamatan itu akan dilakukan oleh Yesus. Jadi dia tidak meminjam identiti orang lain. Dia tidak mencuri kemuliaan. Dia tidak melakukan di luar daripada apa yang menjadi haknya. Apa yang menjadi haknya ialah panggilannya. Jadi dia melakukan pekerjaannya khusus dalam apapun ukuran hak dan juga panggilan yang Tuhan sudah tetapkan baginya. Inilah hamba Tuhan yang jujur. Saudara, jemaat Tuhan pun harus tahu begitu. Tapi apabila kita tidak tahu tujuan dan panggilan kita, tidak tahu mengenai tugasan kita, maka kita akan mulai menyamar, melakukan diri, mulai untuk bersembunyi di sebalik identiti yang palsu. Mari saudara, kita ubah hati kita, fokus pada Tuhan, dengan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menjadikan kita alatnya yang luar biasa. Haleluya, amin. Yang kedua, saudara, jawabnya akulah suara. Setelah dia ditanya, jawabnya akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Memang benar, saudara, dinubuatkan ada seorang yang datang sebelum Yesus, maka dia jelaskan seperti itu. Jadi dengan kerendahan hati dia menyatakan siapa diri. Dari pertanyaan orang-orang Lewi
dari pertanyaan imam-imam, dari pertanyaan orang Farisi yang pada zaman itu mereka mempunyai pengetahuan yang lebih baik dalam hukum Taurat. Jadi nubuat-nubuat daripada nabi-nabi yang dahulu pun sepatutnya mereka lebih tahu. Dari soalan mereka sendiri, dari soalan mereka yang diajukan sendiri, mereka sendiri pun menganggap bahwa Yohanes ini adalah Elia, seorang nabi yang hebat di Perjanjian Lama. Mereka pun anggap bahwa dia adalah nabi yang akan datang. Mereka pun menganggap bahwa dia adalah Mesias. Sebab apa? Sebab dia membaptiskan orang. Sebab apa? Sebab begitu ramai orang mengikuti dia dan respon kepada semua seruan khotbahnya. Nah, dengan rendah hati dia tetap mengaku siapa dirinya. Memang betul dalam firman Tuhan. Inilah orang yang berseru-seru di padang gurun. Dia katakan luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jadi artinya saudara, kita mengaku, kita melakukan sesuai dengan apa yang menjadi panggilan dan tugasan, tidak lebih daripada identiti yang luar daripada itu. Bila kita lakukan itu sikap rendah hati itu, mengaku seadanya, ya. Minta maaf dengan saudara kita pernah, ya. Suatu ketika saudara saya pergi ke suatu kedai. Mula saya lihat dari counter itu dia merenung saya. Jangan-jangan dia kenal saya. Lalu akhirnya saya melihat dia. Bila saya melihat dia dulu. Akhirnya saya bertanya pada seorang kawan. Ini saudara kita ini lagi saudara kita pernah. Saya menyampaikan tangan pada dia. Akhirnya saudara dia mulai senyum. Tetapi dia masih juga akhirnya macam seolah seluruh mukanya itu merah blasik. Ya. Saya katakan jangan malu mengaku apapun pekerjaan kita, apapun identiti kita, dari manapun kampung kita, bila Tuhan utus kita di suatu tempat itu, kita membawa identiti. Ada tujuan Tuhan untuk kita. Kita harus bangga. Ya. Kenapa kita harus bangga? Sebab setiap hari kita menyerahkan setiap pekerjaan kita dalam tangan Tuhan. Satu ketika saudara saya bersama keluarga melayani di kalangan orang asli. Di Dengkil itu saudara begini. Di Dengkil ada kampung-kampung orang asli tidak jauh dari Putrajaya, ya. Dan mereka ini setiap hari awal pagi dibawa dengan van pergi ke Putrajaya dan mereka bekerja sebagai pangkas bunga dalam bahaya landscape. Ada juga yang mencuci bangunan itu. Saya katakan kepada mereka, kamu harus jelas dengan panggilan kamu. Walaupun kamu merasa bahwa kamu itu hanya cleaner, hanya pembersih bangunan, tapi ketahuilah bahwa Tuhan mengutus kamu ke Putrajaya itu untuk setiap hari kamu akan pergi lap bangunan itu. Sepertinya kamu sudah tumpang tangan mendoakan supaya orang yang takut akan Tuhan akan berada di Putrajaya ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi Tuhan. Kita harus mengajar, ya, jemaat Tuhan untuk mengerti tujuan dan tanggung jawab mereka. Dan saya sungguh-sungguh percaya mereka lakukan itu. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di sini, jangan merasa terdiri dengan apapun pekerjaan kamu. Serahkan pekerjaan kita supaya Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan baginya. Haleluya. Amin. 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 Serahkan diri kita pada Tuhan, serahkan pekerjaan kita. Yang penting pekerjaan itu, ya, adalah pekerjaan yang membawa kemuliaan bagi kita. Asal saja kita serahkan semuanya pada Tuhan, yang akan mendatangkan kemuliaan bagi kita. Dan perbuatan yang ketiga, ayat firman Tuhan ini berkata begini, ya. Dari ayat 26, dia katakan seperti ini.
Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Jadi semakin hangat mereka mempersoalkan dia, bagaimana kamu boleh membaptis? Ya, apa hak kamu, apa otoritas kamu untuk membaptis? Ya, kalau kamu bukanlah seorang yang dari sebagian daripada Nabi yang dikatakan akan datang itu. Lalu dia menjawab, saudara, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia menjawab mereka sebab sudah mulai ada tentangan, mulai ada tentangan daripada orang Farisi, orang Lewi, imam-imam. Jadi untuk menghadapi tentangan, bila kita jujur, saudara, bila kita jujur, bila kita rendah hati, ya, maka apabila ada titik kita masih lagi dicabar, kita tidak ada cara lain. Kita akan hanya mengatakan dengan penuh rendah hati, dengan sederhana, saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini hanya hamba Tuhan, saya ini hanya anak Tuhan. Membuka tali kasut Mesias yang akan datang itu pun saya tidak layak, menjadi hambanya pun saya tidak layak. Jadi akhirnya sekarang kita masih ada lagi satu tingkat, ya, satu tingkat jawaban kita kepada orang yang menentang kita. Kita mengatakan saya ini hanya orang biasa, ada yang lebih hebat dari saya. Begitulah kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Jadi Yohanes Pembaptis dia mempersiapkan diri dari tantangan itu. Bagaimana mempersiapkan diri? Jelaskan, beritahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kehidupan ini, saudara, sebagai orang yang menang, jangan tiru-tiru identiti orang lain. Kita balik kepada siapa kita, jati diri kita yang sebenarnya. Sebab Tuhan menciptakan kita spesial dan memberikan kita panggilan kita yang spesial, dan jangan mengikut ataupun melakukan ataupun berselidung di sebalik identiti orang lain. Ambillah, ya, diri kita sendiri yang spesial, mengikut acuan kita, mengikut ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya belajar di forensik, saudara. Saya belajar mengenai bagian patologis ataupun bagian forensik, ya, di mana setiap kita, coba pandang kepada tangan saudara, ya. Ya, tangan saudara. Apa ini? Tangan, ya. Ya, dan setiap tangan kita, khususnya ibu jari ini, setiap ibu jari kita, dia punya cap jari itu, dia punya jalur. Semua itu tidak sama. Jutaan manusia dalam dunia ini, itu saja pun cukup membuktikan dengan jalur garis yang ada pada jari telapak tangan kita ini tidak sama dengan orang sebelah kita, tidak sama dengan ibu bapak kita, tidak sama dengan sesiapa pun di seluruh dunia. Itu sebabnya untuk menyiasat kes-kes jenayah, saudara, dia akan menggunakan cap jari. Untuk menyiasat sama ada titik orang yang punya paspor itu adalah sahih ataupun tidak, dia gunakan sistem biometrik untuk melihat cap jari. Kalau dia adalah sesuatu yang berbeda dari individu yang lain, itu saja cukup membuktikan bahwa kita ini spesial daripada orang lain. Apalagi
bila Roh Kudus memenuhi hidup kita, Tuhan berikan kita ukuran, ya, kasih karunia masing-masing bagi kita. Saya punya talenta lain, kamu punya talenta lain. Saya punya panggilan lain, kamu punya panggilan lain. Tapi kita semua adalah dalam satu tubuh Kristus yang sama, supaya kita sama-sama berperanan untuk melayani Tuhan. Supaya ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Ya? Perbedaan itu bukan untuk membuatkan kita bergaduh sesama sendiri. Perbedaan itu adalah keunikan. Katakan pada kiri kanan kamu, perbedaan itu adalah keunikan. Ya, itu keunikan. Bersyukur atas apa yang ada. Jadi jangan tiru-tiru saya sebagai Pak Roland. Jangan tiru-tiru orang lain. Jangan tiru. Jadikan diri kamu. Sebab setiap kita sudah diberikan Roh Kudus dalam setiap diri kita. Tinggal kita harus kobarkan, ya, Roh Kudus itu harus kobarkan. Ada talenta, karunia yang diberikan kepada kita. Ya, sumbernya adalah sama, yaitu Roh Kudus. Saya punya talenta yang tidak sama dengan saudara. Saudara tidak ada talenta yang sama dengan saya. Kalaupun sama, cara kita melaksanakannya pun tidak sama. Jadi di akhir semuanya itu, saudara, Yohanes Pembaptis ini, kenapa dia dapat melakukan dan dapat berbicara, mengaku dengan jujur, mengaku kesederhanaan hidupnya, mengaku dengan begitu jujur bahwa dia adalah seorang yang berseru di padang gurun, meluruskan jalan bagi Tuhan. Dia tidak mengaku dirinya Mesias yang bukan dirinya. Dia juga tidak mengaku dia yang mana bukan dirinya. Dia juga tidak mengaku bahwa dia Nabi yang akan datang, yang itu bukan dirinya. Dia mengaku siapa dirinya. Kesederhanaan kita, saudara, akan ditunjukkan melalui sejauh mana kita boleh mengaku siapa diri kita. Bermula di tangan juga di hadapan Tuhan. Apabila kita sampai di bab kita mendoakan seorang saudara, inilah masanya. Kalau kita hidup sederhana, kita boleh dan mudah mengaku. Bila kita hidup dengan rendah hati, kita akan mudah mengaku. Ya, ini masalah saya, ini dosa saya, ini kelemahan saya. Kita mudah mengaku seadanya kita. Dalam keadaan yang seadanya ini, saudara, bermakna kita sudah terbuka di hadapan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita, ya. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan yang berikutnya. Roma 12 ayat 16 berkata demikian, jangan belagak seperti orang besar, janganlah mengambil hati orang-orang yang penting, melainkan hendaklah saudara merasa senang bergaul dengan orang biasa. Janganlah menganggap diri saudara mengetahui segala-galanya. Jadi kehidupan orang yang sederhana, ya, orang yang rendah hati itu bukannya hanya mau bersama dengan, mau mengutamakan orang yang besar, orang yang tinggi, orang yang berpangkat tinggi saja. Tidak. Kita harus seadanya kita bergaul dengan orang biasa. Gaya hidup orang yang rendah hati. Ada ayat yang berikutnya saya kongsikan buat saudara, ya. Amsal 12 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Jadi jangan berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Yakobus 5 ayat 12, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi ataupun demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ya. Jangan sampai bersumpah-sumpah, saudara, mengatakan, oh saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Oh tidak. Ya. Seadanya kita mengaku siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita bersyukur dengan siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Yang paling
paling penting di atas semua itu, siapapun kita, ya, apapun latar belakang kita, sebaik saja kita sudah buka hidup kita untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi keluarga Allah, ya, firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1, ya. Ini ayat yang terakhir saya konfirmasikan buat kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oh, saya ini dari orang kampung, saya ini tidak punya apa-apa. Tidak, firman Tuhan katakan, bila kamu serahkan hidupmu kepada Tuhan, ya, sebagai persembahan yang kudus, ya, bagi Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan rasakan diri, jangan juga terlalu membanggakan diri. Hidup sederhana, yang penting penyerahan total kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri di hadapan. Bapak, terima kasih hamba selesai bicara. Ini hidup kami di hadapan Tuhan. Siapapun kami, Engkau yang menciptakan kami seadanya. Dan Engkau berkenan Tuhan, bila kami meresponi kepada kasih karunia-Mu, respon kepada Injil-Mu selama ini, membuka hidup kami untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami orang yang biasa, tapi di dalam Tuhan kami orang yang luar biasa, sebab seluruh kepenuhan Allah yang ada di dalam Kristus berkenan diam di dalam kami. Jasmani kami orang yang kafir, tetapi Engkau menanam segala benih ilahi kekekalan dalam hidup kami, dan segala talenta memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang gagah perkasa bagi Engkau. Sebabnya Tuhan, kalau selama ini kami sudah sombong, selama ini kami sudah melakukan diri, selama ini kami bersembunyi di sebalik identiti orang lain, kami tidak menemukan siapa diri kami. Kami tidak hidup sederhana di hadapan-Mu, kami tidak rendah hati. Selama ini Tuhan Yesus, kami bersikap seperti pengecut, tidak sungguh-sungguh mengikut siapa kami di hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan Yesus memiliki image yang tidak benar, melihat diri kami sebagai orang lain, tetapi kami rindukan saat ini siapa kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur saja, dan mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita menyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan.
Kita hidup sederhana rendah hati. Kita hidup seadanya kita di hadapan Tuhan. Siapapun kita, apapun kita, latar belakang kita, jangan merasa kecil, bersyukur kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Saat ini kita menyanyikan lagu ini dengan sikap kita menyembah kepada Tuhan. Dimanapun kita berdiri saat ini, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Tuhan berikan kita talenta, kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Haleluya. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, serahkan hidup kita masing-masing kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, oh persembahkan hidup sebagai persembahan hidup, banyak Mari turunkan tangan kita di hadapan. Ada di antara kita setelah dengar firman Tuhan ini yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan pertama kali belum pernah membuka hatinya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Siapa di antara kita pada hari ini, antara engkau dengan Tuhan, yang rindu, yang mana Roh Kudus jamah hatinya, dan saat ini dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mau terima Yesus buat pertama kalinya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Angkatkan tanganmu di hadapan Tuhan. Yang sudah terima Yesus selama ini tidak perlu angkat tangan. Yang memberi respon untuk
buat pertama kalinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau ada, angkatkan tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan minta saudara mengikuti saya dalam doa. Mari ikuti saya dalam doa yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sebab mengasihi saya. Saya buka hati kepadamu Tuhan Yesus. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih sebab mengampuni dosa-dosa saya. Dan sekarang saya hidup baru di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus sebab tinggal di dalam saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti Pak Emik jangan pasti orang yang mengangkat tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan bagi kita semua yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, besar firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Hidup sederhana, hidup rendah hati, menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Tuhan berikan kita karunia demi karunia, talenta yang ada Tuhan kobarkan untuk kemuliaan. Sebelum kita tamatkan ibadah ini, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebelum doa berkata. Haleluya. Kiranya Bapa di surga menyinari wajahnya pada kita. Dia akan menuntun keluar masuk hidup kita setiap hari. Dia akan terus menjadikan kita pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, yang melakukan pekerjaan bagi kemuliaannya di atas bumi ini. Haleluya. Bapak hamba mengisytiharkan segala berkat daripada Allah Bapa Guru atas seluruh jemaatmu, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, urapan penyertaan dan juga persekutuan daripada Roh Kudus, dan terus menerus menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang dari surga dan kami semua siap menyongsong Dia di awan-awan. Kami semua terima semua berkat ini
dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turun atas hidup kami semua. Semua kita yang percaya katakan amin.